Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan presentasikan mengenai implementasi teknik komputasi, yaitu algoritma komputasi pengolahan data absensi karyawan. Dengan anggota kelompok kami ada yang pertama ada Dava Raihan Aldino dengan NIM 801, kemudian Yogi Yanwar Rohman dengan NIM 8008, kemudian ada Apin dengan NIM 013, dan saya sendiri, Binda Didianingrum dengan NIM 019. Pertama, apa itu teknik komputasi? Teknik komputasi adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang diformulasikan secara matematik dengan operasi hitungan. Penggunaan metode numerik teknik komputasi karena ketika menemukan suatu permasalahan aritmatik, tidak semua dapat diselesaikan dengan mudah. Oleh karena itu, pada prinsip matematik sendiri, jika terdapat suatu persoalan yang dilihat adalah persoalan atau permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan dicari solusinya atau tidak dapat diselesaikan. Metode berpikir dalam teknik komputasi itu sendiri ada yang pertama dekomposisi, yaitu prinsip di mana pembagian suatu masalah yang besar menjadi kecil, bahkan lebih kecil sampai masalah itu sekecil mungkin, dan dapat kita selesaikan dengan baik. Kemudian ada abstraksi. Prinsip ini merupakan suatu prinsip di mana mengharuskan kita fokus terhadap poin-poin permasalahan tertentu. Kemudian ada pattern recognition, yaitu prinsip pada proses ini dapat disebut juga dengan pengenalan pola. Yang dimaksud pengenalan pola ialah kita melihat beberapa masalah kecil untuk mencari apakah ada kesamaan antara masalah kecil tersebut. Kemudian penulisan algoritma. Prinsip ini merupakan prinsip akhir pada proses yang merupakan penulisan beberapa instruksi untuk menjelaskan beberapa masalah. Selanjutnya adalah pembahasan implementasi teknik komputasi dalam pembuatan program pengolahan data absensi karyawan. Kehadiran pegawai merupakan faktor utama pada sebuah instansi atau perusahaan dalam mencapai tujuan. Hal ini berkaitan pada kedisiplinan dan berdampak pada baik buruknya suatu perusahaan. Dampak yang terjadi dapat berupa kurangnya output dari hasil produksi. Banyak manajemen menindaklanjuti dengan cara melakukan pemotongan gaji dari setiap karyawan yang tidak hadir pada waktu kerja. Oleh karena itu, perlu adanya pendataan khusus untuk mencatat kehadiran dan ketidakhadiran pegawai agar keberadaan pegawai dalam melakukan aktivitas kerja tercatat dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Banyak cara yang digunakan untuk pengolahan absensi pegawai. Salah satunya yaitu dengan menggunakan mesin barcode. Pada suatu perusahaan, sistem absensi yang digunakan yaitu mesin pemindai sidik jari, fingerprint scanner mesin. Namun sistem tersebut membutuhkan biaya yang cukup mahal, baik dari pengadaan maupun perbaikan. Sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya banyak untuk menangani pengolahan absensi pegawai. Di samping itu, kondisi sidik jari yang kotor, basah atau rusak dapat terjadi karena beberapa pegawai sehingga menghambat proses transaksi absensi. Keterkaitan antara algoritma komputasi dengan pengolahan data absensi karyawan pada suatu perusahaan. Yang pertama, perusahaan saat ini ada beberapa yang masih menerapkan presensi dan manajemen jam karyawan secara manual. Namun dalam pelaksanaannya, pihak manajemen masih kesulitan dalam memantau dan merekapitulasi dalam presensi dan jam kerja karyawan, sehingga perusahaan membutuhkan suatu sistem yang tepat dan berguna agar dapat pihak manajemen. Yang kedua, dengan demikian penerapan digitalisasi sistem presensi ini menggunakan fungsi menerapkan algoritma komputasi untuk mempermudah dalam sebuah penghitungan absensi. Penerapan ini lebih worth it digunakan dalam sebuah perusahaan karena juga bisa meminimalisir sebuah waktu yang digunakan untuk kepentingan lainnya. Maka bisa dibantu oleh sistem algoritma ini dalam penghitungan sebuah absensi karyawan perusahaan. Penerapan.
Salah satu penerapan teknik komputasi dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara berpikir secara komputasional. Contohnya adalah melakukan pengolahan data absensi karyawan. Hal itu tentunya membutuhkan pemikiran secara numerik dan melakukan beberapa metode yang dapat memberikan hasil yang pasti dan tepat. Pengolahan data absensi karyawan ini termasuk ke dalam penerapan teknik komputasi karena dapat memberikan solusi kepada supervisor yang tentunya membutuhkan ini untuk mengelola dan mempermudah perhitungan absensi karyawan untuk mempermudah penggajian juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian terdapat data absensi tata kelola yang baik. Data absensi dengan tata kelola yang baik dibutuhkan computational thinking dengan menerapkan penggunaan struktur data ARALYS pada suatu program dan algoritma komputasi. Hal tersebut bisa mempercepat sebuah proses load suatu program dan lebih clean, sehingga menciptakan sebuah program data absensi dengan tata kelola yang baik. Kemudian teknik komputasi dalam pengelolaan data absensi karyawan ada 6. Yang pertama yaitu menentukan informasi yang dikelola. Kemudian yang kedua menyiapkan data secara etis. Kemudian yang ketiga membuat flowchart untuk pengolahan data absensi karyawan. Yang keempat yaitu membuat algoritma. Yang kelima yaitu proses development. Yang terakhir yaitu final program untuk mengelola data absensi karyawan siap digunakan. Kemudian pada slide ini dan seterusnya yaitu membahas mengenai program data absensi karyawan. Jadi di sini terdapat kelas TKJ yang di dalamnya terdapat function setter dan getter. Function tersebut digunakan untuk menyimpan dan memanggil data. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi pada slide berikutnya terdapat daftar karyawan yang berisikan release, lalu ada variabel looping yang defaultnya memiliki nilai true yang nantinya akan berfungsi sebagai looping menu, dan selanjutnya ada print untuk mengeluarkan output. Jadi di sini terdapat 7 menu. Yang pertama, user bisa menambahkan data. Yang kedua, hapus data, tampilkan data. Yang keempat, cari karyawan. Yang kelima, edit nama karyawan. Yang keenam, edit nomor karyawan. Lalu yang ketujuh, jumlah total karyawan yang sudah mendaftar. Dan jika user mengetikkan angka 0, maka dia akan keluar dari program dan looping akan menghasilkan nilai false. Next. Jadi while loop ini dia akan mengulangi program yang ada di dalam perintah while. Lalu lalu dia akan membuat variabel menu untuk memasukkan nomor menu, dan di bawahnya terdapat if percabangan. Jika menunya sama dengan 1, maka masukkan data karyawan mengenai nama dan absen. Lalu dia akan disimpan di kelas TKJ dan akan disimpan ke array daftar karyawan sesuai dengan nomor karyawannya. Selanjutnya ada menu. Jika menu sama dengan 2, maka user akan disuruh untuk memasukkan nomor absen karyawan untuk menghapus datanya. Jika if percabangan absen ada di dalam daftar karyawan, maka hapus daftar karyawan pada indeks nomor absen tersebut. Jika nomor absen tidak ditemukan, maka dia akan mengeluarkan perintah output data tidak ditemukan. Pada menu ketiga ini digunakan untuk adalah menu untuk menampilkan data. Dia akan mengulangi array list pada daftar karyawan hingga indeks terakhir. Next.
Nah, pada menu keempat adalah menu untuk mencari karyawan. Di sini user akan disuruh memasukkan nomor karyawan. Lalu jika absen tersebut ada di dalam rilis daftar karyawan, maka tampilkan output nama karyawan dan nomor absen karyawan tersebut. Selain itu, jika absen tersebut tidak ditemukan, maka tampilkan output bahwa data tidak ditemukan. Selanjutnya pada menu kelima yaitu edit nama karyawan. Di sini user akan disuruh memasukkan nomor absen karyawan, lalu mencari absen tersebut pada daftar rilis daftar karyawan. Jika lalu akan memasukkan nama karyawan dan akan diganti nama karyawan tersebut ke rilis daftar karyawan yang sudah ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka dia akan mengeluarkan output data tidak ditemukan. Selanjutnya nomor 6, menu 6 adalah edit nomor karyawan. Pada edit nomor karyawan ini, user akan disuruh masukkan nomor karyawan, lalu dia akan mencari nomor karyawan tersebut pada rilis daftar karyawan. Dan jika ditemukan, maka dia akan mengeluarkan output masukkan nomor absen yang baru. Dan nomor absen yang baru tersebut nanti akan terupdate atau akan tersimpan pada rilis daftar karyawan pada indeks ke nomor absen yang sudah diinputkan user. Jika absen tersebut tidak ditemukan, maka akan mengeluarkan output data tidak ditemukan. Selanjutnya pada menu ke-7 yaitu menampilkan jumlah total karyawan. Di sini memerlukan metode len untuk menampilkan total karyawan pada rilis daftar karyawan. Selanjutnya pada menu ke-0, dia akan mengubah variabel looping menjadi false dan akan keluar dari program absensi karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.